Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fazal fawzan azima. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Engkasi kimat puji syukur terdigangka lauri sisi arajana pang Allah taala. Nasabah di kesempatan yang mulia ini, di hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita keteguhan iman sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di tempat yang mubarakah ini. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini untuk kita jadikan suri tauladan dalam hidup dan kehidupan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang mulia, pakacapurna bulan Ramadhan, sehingga bulan ini ibaratnya berkemas-kemasmi, napalepunangi ya, barang-barang yang ingin dibawa pulang. Seluruh catatan-catatan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan, hari ini telah dituntaskan catatannya oleh bulan Ramadan, dan nanti akan kembali menghadap kepada Allah melaporkan sejauh mana kita memperlakukan bulan Ramadan, sejauh mana kita menyambut bulan Ramadan. Papadai narik ko ini lauma siara atau laima beni di bulana keluarga ta. Ya. Kira-kira naga ki keluarga ta, apakah kita disambut atau tidak? Ataukah boleh saja ya hari itu jina sambut ki ya baja nasalai di loten rejamanna nataro ni di bolana baha. Kira-kira bagaimana perasaan jemaah sekalian? Tetapi kalau keluarga ta nasambut ki sampai pulang, nalayani ki dengan baik, pasti nasyarita keluarga ta maka dagi melok haro si ponatku lau di bolana letu kalisu na naurusuka. Kita akan bercerita seperti itu jemaah sekalian. Maka kira-kira seperti itulah juga bulan Ramadan akan bercerita di hadapan Allah, menjadi saksi di hari kemudian bahwa hamba-hambanya kita semua insya Allah telah memperlakukan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa bulan Ramadan begitu spesial? Magi bulan Ramadan dikatakan bulan suci. Kenapa bulan-bulan yang lain tidak dikatakan bulan suci? Tidak pernah kita mengatakan bulan suci Muharram, tidak pernah kita mengatakan bulan suci Rajab, tidak. Tapi ketika kita menyebut Ramadan, kita mengatakan bulan suci Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Tentu ada sebabnya. Dan sebabnya bukan karena ada orang berpuasa di dalamnya, bukan. Tania makadamat terakhir di dalamnya, bukan. Tania jemaah sekalian. Namun deta puasa, namun deta tarahe, namun deta jame ro parentana pang Allah taala, Ramadan tetaplah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah sekalian? Karena di dalam bulan suci Ramadan Allah turunkan yang namanya kitab suci Al-Qur'an. Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan yang namanya Al-Qur'an, kitab suci dari yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Yara di lalana ramal lae Allah turunkan Al-Qur'an, penuhi Al-Qur'an sebagai kitab suci. Ya. Dari Allah Subhanahu wa taala kepada ya hambanya yang suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada hamba-hambanya untuk kita semua. Maka kita di dalam bulan Ramadan berpuasa, tarawih dan sebagainya itu untuk menyambut juga itu Al-Qur'an jemaah sekalian. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Jadi di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran jemaah sekalian. Jadi inilah yang mensucikan Ramadan, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan dunia ini, maka Allah yang tahu mau diapa ini dunia, mau diapa ini kehidupan kita. Maka Allah turunkan pedomannya, yaitu Al-Quran. Sayangnya jemaah sekalian, sayangnya banyak ya di antara kita yang melalaikan Al-Quran. Banyak di antara kita yang tidak mempedulikan Al-Quran, dianggap enteng Al-Quran. Padahal inilah yang mensucikan bulan Ramadan gara-gara ini. Tapi kita banyak yang melalaikan Al-Quran. Berapa kali kita khatam Al-Quran? Berapa kali kita membaca Al-Quran? Jangan-jangan kita tidak percaya kepada Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang meragukan Al-Quran, itu Quran ikan buatan manusia ji. Tahu-tahu Muhammad bui. Iya, manusia yang tulis. Tapi keyakinan kita sebagai orang yang beriman jemaah sekalian, Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Oleh karena itu Allah setelah Al-Fatihah di awal-awal surah ditantang kita duluan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya orang-orangnya kata Allah, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Untuk siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada di dalam diri kita ketakwaan, maka kita tidak akan pernah meragukan Al-Quran. Apa sih tujuan puasa jemaah sekalian? Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Satu ketika ya sahabat Umar bertanya kepada sahabat, saya lupa namanya. Dia bertanya, ya Umar ini bertanya agar ada setakwa. Bayangkan Umar ini sekelas Umar masih bertanya tentang takwa. Apa itu takwa? Maka sahabat ini menjawab, wahai Umar, engkau gak mau lalor di laleng yang mega durina. Pernahkah engkau berjalan di jalan yang banyak durinya? Maka Umar mengatakan, iya pernah. Engkau. Lalu sahabat mengatakan, terus apa yang kau lakukan pada saat kau berjalan di atas jalan yang banyak durinya? Kata Umar, pasti matutukang. Saya akan berhati-hati, jangan sampai saya tertusuk oleh duri. Maka kata sahabat, itulah takwa. Jadi takwa yang kita mau capai jemaah sekalian di bulan Ramadan, menurut sahabat tadi ini adalah berhati-hati. Madia tutuya tutu neta. Berhati-hati dalam hidup ini. Kalau memang kita bertakwa jemaah sekalian. Bagaimana cara kita berhati-hati? Kita berhati-hati jangan sampai ini dilarang oleh Allah. Jangan sampai ini tidak diridhoi oleh Allah. Itu kehati-hatian. Bagaimana caranya supaya kita tahu ini dilarang atau tidak? Itulah Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan sebagai pedoman hidup kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi pertanyaannya, berapa kali kita membaca Al-Quran? Hanya saja lagi-lagi jemaah sekalian, biasa kemakada itu yang macam mengaji, macam ya ngapal Al-Quran. Tapi begitu juga ampi-ampinya. Begitu juga. Dulu itu pintar sekali mengaji, macam lu manganya makukuro deh. Inilah kadang-kala ada yang kurang jemaah sekalian. Kita hanya sampai pada tahap yang penting maca ni baca. Maca ni baca ro kurangnya. Kalau di SD jemaah sekalian, saya mengambil analogi di SD Pak SD Pak Guru. Itu di SD 6 tahun. Ada namanya kelas rendah, ada namanya kelas tinggi. Ya ro kelas rendah itu memang fokusnya diajar anak membaca. Jadi yang penting anak membaca dulu. Nah, saya membaca. Tapi di kelas tinggi bukan lagi diajar membaca,
tapi diajar bagaimana memahami bacaan. Makanya dikasih bacaan panjang-panjang. Terus apa yang kau pahami dari bacaan tadi nak? Nah, jadi dia diajar memahami bacaan. Nah seperti itu juga Al-Quran jemaah sekalian. Sejatinya kau baca nih, dia apa dibaca nih, dia kasih baca artinya juga. Coba nih, ya satu kali ini melok harus dana ngajina, ini melok hading kalina, melok hading kalina. Tapi dia natama dia tita, pada nadi sana kebetulan nah. Maka kami kira sering kayak melok orang Indonesia nadi, melok hading kalina. Tapi dia ada sepertinya. Ya. Oleh karena itu jemaah sekalian, coba ini saya pelajari juga, ternyata memang beda jemaah sekalian. Satu kali dihatam Al-Quran atau beberapa kali dihatam Al-Quran akan lebih berkesan narik kodiseng ibetuana namun syeda dibaca. Tapi harus syeda dibaca si ibetuana. Itu akan lebih berkesan jemaah sekalian. Dan itu akan lebih membekas di hati kita. Kodiseng ibetuana. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini diturunkan, tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang bertakwa. Oh, dia tidak ragu dalam Al-Quran. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang siapa pada bertakwa, yaitu orang-orang yang yakin kepada yang gaib dan seterusnya. Oh, dia sangat betul. Kalau dibaca Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana cara ya, beribadah kepada Allah. Ya, rukulah dan sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Oh, begitu cara beribadahnya. Jadi tidak sembarang. Kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan bagaimana mendidik anak-anak kita. Ya, apalagi sekarang ini jemaah sekalian HP. Coba lihat anak-anak kita HP. Bagaimana cara mendidik anak-anak kita? Ada di dalam Al-Quran. Dicontohkan di surah Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Apa yang pertama diajarkan? Tauhid. Kemudian diajari beribadah. Dan kita akan mendapati di dalam Al-Quran bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita. Kalau anak-anak kita membaca Al-Quran dan baca artinya, makanya Bapak Ibu, kalau ada anak kita, coba nah bacakan ayat ini. Anak itu bahagia kalau dibacakan ini. Terus coba dibacakan artinya, apa artinya. Di sambil kita mengajari anak kita membaca, sesungguhnya anak kita, oh iya ayah ada di situ. Ya, taatlah kepada Allah, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasulnya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ada di situ di dalam Al-Quran. Oh, ternyata Pak, Ma, nasuruh berbuat baik kepada orang tua. Dilarang kita membentak orang tua. Di dalam Al-Quran dikatakan jangan sampai mengatakan mengatakan saja dilarang. Kau dia lupa, anak ini disuruh baca, coba bacakan Arona. Oh Pak, nanti ternyata Al-Quran ini maka jadi saja dilarang, apalagi membantah perkataan orang tua. Ada di dalam Al-Quran jemaah sekalian. Di dalam Al-Quran kita akan menemukan bagaimana siksaan di hari kemudian. Dan kita akan merasakan, kalau memang kita yakin, maka kita akan seyakin-yakinnya bagaimana nanti kehidupan di hari kemudian. Tadi subuh telah dikaji juga bagaimana dunia ini nanti satu saat diguncangkan. Silepo-lepo matu deh, ditarai silepo-lepo. Allah sudah menceritakan bagi orang-orang yang beriman pasti yakin, karena membaca itu akan semakin bertambah keyakinannya. Maka tidak salah ketika dibacakan Al-Quran bertambahlah keimanannya. Tapi kenapa selama ini tidak bertambah iman? Karena jarang membaca betulan.